Teman-teman, saat teduh kita hari ini, edisi 45, kita akan mengakhiri seri tentang kehidupan Abraham. Ketika berbicara tentang Abraham, ada bagian di dalam kehidupannya yang perlu untuk diselesaikan, yaitu tentang Ismail. Kejadian pasal 25 ayat 12 sampai dengan 18 menceritakan secara singkat anak sulung Abraham ini. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir hamba Sarah itu. Ismail adalah hasil perkawinan Abraham dengan gundiknya Hagar. Ada fase di dalam kehidupan Abraham dan Sarah, mereka tidak dapat melihat bahwa janji Tuhan bisa digenapi di dalam hidup mereka, yaitu tentang keturunan. Abraham berumur 85 tahun ketika itu dan Sarah 75 tahun. Abraham adalah kita semua. Ketika ada keadaan yang menurut kita mustahil, kita kemudian melupakan sejenak iman percaya kita kepada Tuhan dan membuat sebuah tindakan di luar kehendak Tuhan. Ismail adalah suatu momen bahwa dalam hidup ini ada saat pikiran kita tak mampu lagi menjangkau bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ismail adalah sebuah tonggak dalam kehidupan Abraham, bagian dari sejarah kehidupannya, bahwa manusia seringkali gagal untuk memahami pikiran Allah dan tetap setia kepadanya. Ismail dicatat di dalam Alkitab, walau ia bukan anak perjanjian, untuk menjadi pengingat bahwa ada Ismail-Ismail juga dalam kehidupan kita. Sama seperti Abraham, kita semua tidaklah sempurna. Hidup kita juga diwarnai oleh iman dan juga keraguan. Diwarnai oleh ketaatan tetapi juga pelanggaran. Lalu lahirlah Ismail dalam kehidupan kita. Ismail dicatat di dalam Alkitab. Tuhan tak hendak mengurangi rasa kasih-Nya kepada Abraham. Abraham tetaplah sahabat Allah, walau Ismail lahir dari pelanggarannya. Abraham tetap bapak orang beriman, walau Ismail lahir dari ketidakpercayaannya akan janji Tuhan. Abraham tetap menjadi bapa segala bangsa. Kehadiran Ismail tidak mengurangi kebesarannya. Bagian ini kemudian dilanjutkan dengan catatan tentang silsilah Ismail secara singkat. Ismail memiliki 12 putra yang oleh ayat 16 disebutkan 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Puji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan digenapinya. Di pasal sebelumnya, pasal yang ke-17, ketika Abraham meminta supaya Ismail diperkenankan untuk hidup di hadapan Tuhan, Tuhan menolaknya. Tuhan berkata tentang Ismail, "Aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar." Sekarang Tuhan menggenapi janjinya. Berkat Abraham turun atas Ismail. Walau Ismail bukan anak perjanjian dengan Tuhan, tetapi Tuhan menjadikannya bangsa yang besar. Nah, apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari catatan kecil tentang Ismail ini? Walau manusia tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Walau Ismail lahir dari ketidakpercayaan Abraham akan janji Tuhan, Tuhan tetap setia kepada Abraham. Ke-12 putra Ismail menjadi raja atas penetapan Tuhan. Saya harap ini bisa menjadi penyemangat di dalam kehidupan kita. Walau kita kadang gagal untuk tetap setia kepada Tuhan, gagal untuk tetap percaya di segala keadaan, tetapi Tuhan tetap setia.
Walau kita sering ragu akan janji Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan tak pernah absen di dalam kehidupan kita. Walau kita kadang bertindak di luar kehendak Tuhan, tetapi Tuhan tetap memanggil kita untuk hidup di dalam anugerah-Nya. Ismail adalah sisi gelap dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan sungguhlah luar biasa. Kasih setianya tak berkesudahan di dalam hidup orang percaya. Nah, apa yang bisa kita petik untuk menjadi inspirasi dan juga motivasi? Kesalahan adalah bagian dari sejarah kehidupan. Mungkin tak akan pernah terlupakan, tetapi percayalah, ketika kita bertobat, kasih setia Tuhan akan memulihkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.